Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan saya Nia Ismarwati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 231102740. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu akulturasi budaya beserta contohnya, dan juga nantinya saya akan mewawancarai beberapa masyarakat sekitar tentang pendapat mereka terkait apa itu akulturasi budaya yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Budaya dosen pengampu Bapak Leda Al-Muksiti MAP dan juga Bapak M. Nur Tanjaputra Esos MAP. Yuk langsung aja kita bahas apa itu akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan lama. Nah, bentuk dari akulturasi ini sangat bermacam-macam, seperti di bidang bangunan, kesenian, kuliner, cara berpakaian, di bidang musik, dan di bidang bahasa. Contoh akulturasi di bidang bangunan salah satunya yaitu Candi Borobudur, yang dimana Candi Borobudur merupakan sebuah bangunan bersejarah di Indonesia yang banyak mengandung nilai sejarah dan pengaruh budaya dari budaya Hindu-Buddha. Contoh akulturasi di bidang bangunan yang kedua yaitu Masjid Menara Kudus, yang dimana masjid ini terletak di Kudus, Jawa Tengah, yang terkenal dengan arsitek unik dan makna budayanya. Dan masjid ini merupakan contoh akulturasi budaya antara budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Kemudian selanjutnya contoh akulturasi di bidang kesenian yaitu wayang. Wayang ini termasuk akulturasi di antara Islam dan Jawa, karena pada saat itu wayang dipersembahkan oleh para wali sebagai sarana dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran yang mengesahkan Allah. Selanjutnya yaitu contoh akulturasi di bidang kuliner, salah satunya makanan lumpia. Lumpia ini terkenal sebagai makanan tradisional dari kota Semarang, Indonesia, dan di mana merupakan produk akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dan Jawa. Nama lumpia berasal dari kata Jawa lun yang berarti gulungan dan kata Cina pia yang berarti kue. Selanjutnya terdapat contoh akulturasi di bidang berpakaian, salah satunya busana pengantin Betawi. Busana pengantin Betawi ini terjadi karena adanya akulturasi dan pengaruh dari kebudayaan Arab, Tiongkok, Melayu, dan Eropa. Selanjutnya yaitu contoh akulturasi di bidang musik, yaitu musik keroncong. Musik keroncong merupakan akulturasi atau perpaduan antara musik barat dan musik timur, yang dimana perpaduan ini adalah perpaduan dari sistem musik pentatonik, yaitu dari budaya timur, dan sistem diatonik dari budaya barat. Kemudian contoh yang terakhir yaitu akulturasi di bidang bahasa, salah satunya yaitu bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta merupakan akulturasi budaya India dan Indonesia yang terjadi pada masa Hindu-Buddha, di mana bahasa Sanskerta banyak digunakan pada prasasti, yaitu batu tertulis peninggalan kerajaan Hindu-Buddha pada abad 5-7 Masehi. Baik, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang apa itu akulturasi budaya dan juga beserta contohnya. Selanjutnya, kita akan memasuki tahapan wawancara beberapa narasumber terkait pendapat mereka tentang adanya akulturasi budaya yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke narasumber yang pertama. Baik, Kak, dengan kakak siapa? Dengan Kakak Lia. Baik, Kak Lia. Menurut Kak Lia nih, apa pendapat kalian tentang adanya akulturasi budaya yang ada di Indonesia ini? Oke, menurut pendapat saya, adanya akulturasi budaya adalah
penambahan dan pengembangan budaya baru tanpa menghilangkan budaya lama. Contohnya seperti Masjid Menara Kudus, itu adalah campuran antara budaya Islam dan budaya Hindu. Baik, terima kasih kalian. Jadi itu tadi pendapat dari narasumber yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke narasumber yang kedua. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yang kedua. Baik Kak, dengan kakak siapa? Lulu. Baik, dengan kakak Lulu. Oke, izin bertanya ya Kak. Menurut kakak, apa pendapat kakak tentang adanya akulturasi budaya di Indonesia ini? Akulturasi budaya itu sangat membantu ya, karena dia menambah dari akulturasi yang sekarang tanpa merubah akulturasi yang lama. Nah, jadi teman-teman itu sangat membantu sekali untuk mengembangkan kebudayaan lama ini lebih berkembang lagi. Terima kasih Kak Lulu atas waktunya, maaf mengganggu. Baik teman-teman, jadi itu tadi pendapat dari Kak Lulu, narasumber saya yang kedua. Selanjutnya kita akan mewawancari narasumber yang ketiga. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yang ketiga. Baik, dengan kakak siapa? Kakak Hanifah. Izin bertanya Kak. Oke. Bagaimana menurut pendapat kakak tentang adanya akulturasi budaya yang ada di Indonesia? Akulturasi adalah masuknya budaya-budaya asing di Indonesia. Dia mempengaruhi budaya-budaya asing, tapi itu akan membuat Indonesia akan berkembang ke depannya. Oke, jadi akulturasi budaya yang ada di Indonesia ini sangat bermanfaat ya, karena dapat mengembangkan budaya yang ada di Indonesia ini tanpa menghilangkan budaya asli. Baik Kak, terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Baik teman-teman, jadi itu tadi pendapat dari narasumber saya yang ketiga. Dari hasil wawancara beberapa narasumber tadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat bersyukur dan bangga dengan adanya akulturasi budaya di Indonesia karena dengan adanya akulturasi tersebut, kebudayaan yang ada di Indonesia bisa berkembang dan menjadi lebih maju tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan aslinya. Baik, jadi itu tadi video singkat penjelasan tentang apa itu akulturasi budaya beserta contohnya dan juga pendapat masyarakat sekitar beserta kesimpulannya. Terima kasih, saya Nia Semarwati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena akulturasi budaya itu seperti apa dan juga